saya ada undangan dan saya sempat dengar beberapa, termasuk dari Pak Ono. Terus terang saya menjelaskan sebenarnya harapan saya sangat besar terhadap hackathon ini. Jadi saya setuju dengan Pak Ono. Seringkali kita terjebak bahwa kalau digitalisasi itu web gitu ya. Jadi memang kayaknya disederhanakan gitu kan. Terus terang saya pernah mengikuti hackathon yang dilakukan oleh Warung Pintar waktu itu di Banyuwangi. Saya datang juga, saya ngikutin gitu kan. Mereka bikin aplikasi 1 kali 24 jam gitu kan. Mereka nggak tidur gitu kan. Tidurnya disiapin tenda, tapi satu tim 5 orang. Saya cerita dulu isu desa, karena kita bicara hackathon desa, bahkan Pak Ono tadi usul desa digital. Sebenarnya saya mau cerita isu desa. Jadi kami harapkan hackathon ini mampu menyelesaikan persoalan-persoalan desa secara teknologi atau secara digital. Jadi saya mesti ceritakan dulu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai, kita selalu dibilang gitu kan Indonesia kaya dan sebagainya, saya pikir itu benar. Tetapi kaya itu kalau sudah menjadi sudah dimonetasi dalam bentuk uang, sudah dijual atau apa dan sebagainya. Jadi kita punya isu adalah kalau kita bicara mengenai komoditas, kita itu punya isu rendahnya skala ekonomi. Karena rata-rata petani kita hanya punya 1/4 hektar. Kita bicara di Papua, kita bicara di NTT dan sebagainya, kita sulit sekali untuk mengembangkan satu komoditas yang cukup besar karena selalu berbenturan dengan hak ulayat. Rumit sekali dan lama sekali kita menyelesaikan untuk mengumpulkan di dalam satu keluarga mereka sendiri gitu ya. Jadi lemahnya akses pasar karena itu tadi skalanya kecil-kecil, jalur distribusi yang panjang, rendahnya sarana pasca panen. Pasca panen kita tentunya juga butuh juga teknologi gitu ya, dan kesulitan permodalan. Jadi sebenarnya gini, karena kecil-kecil berarti bagaimana ini membangun skala ekonomi. Kalau terjadi skala ekonomi, investor mau masuk. Nah, kami sangat berharap bahwa saya dulu belajar mengenai perencanaan pembangunan karena sebelum tahun 2015 saya masih di Bappenas, sebelum pindah ke Kementerian Desa. Kita itu selalu belajar kalau kita bikin itu selalu hamparan bahwa sekarang itu secara teknologi, secara digital yang disebut dengan konsolidasi lahan untuk mencapai satu skala ekonomi tidak harus di dalam satu hamparan. Secara teknologi bisa dibuat konsolidasinya, gitu kan. Nah, dengan begitu nanti akses market akan lebih mudah. Nanti tentunya saya akan bicara soal kesulitan akses internet dan sebagainya dan upaya yang sudah kami lakukan. Nah, dengan begini, ini bagaimana kita bisa melakukan konsolidasi ekonomi. Dan sebenarnya kami sudah punya kelembagaan di level desa. Cuma persoalannya kadang mereka orang desa berpikirnya pada skala ekonomi mereka. Bagaimana mereka bisa menjaring, bagaimana desa-desa ini bisa bekerja sama secara digital untuk mengembangkan satu skala ekonomi. Kalau itu cuma hamparan, mengatur petani di Amerika lebih mudah. Karena hamparannya ribuan hektar, hanya dengan 1-2 orang. Kita ribuan hektar itu kira-kira bisa 5.000 orang gitu kan, bisa 10.000 orang. Nah, ini bagaimana teknologi bisa melakukan konsolidasi. Dengan begitu investor akan mudah masuk. Kalau investor mudah masuk, gitu kan, otomatis ongkos produksi bisa ditekan, ada kepastian pasar, dan tentunya stabilitas harga. Dan yang paling penting, dengan market yang bisa kita jangkau, akhirnya petani-petani yang sudah terkonsolidasi ini, mereka tahu produksi apa yang harus dilakukan, kualitasnya seperti apa, karakter dari marketnya seperti apa, dan sebagainya. Ini yang sebenarnya harapannya mampu memecahkan ini. Dalam skala mikro, misalnya UMKM di dalam skala desa. Ya, saya sampaikan, kita ini kalau kita bicara UMKM itu mulai dari Papua sampai ke Aceh sana, itu keripik pisang semua. Keripik singkong, keripik talas, keripik pisang, dan sebagainya. Dan skala usahanya mereka kecil-kecil. Dan ini tidak bisa dikonsolidasi. Bagaimana secara teknologi, ini bisa dikonsolidasi secara digital. Jadi ini yang bisa menjadi satu solusi. Rani bisa ditampilkan di slide berikutnya mengenai bisnis model yang selama ini kita kembangkan dan kita jalankan. Kami sudah menjalankan seperti ini, ada yang sudah berhasil, ada yang masih menunggu berhasil.
Jadi saya tidak mengatakan gagal karena memang masih proses. Yang bisnis model, ada skema yang sebenarnya saya sudah gambarkan. Dan ini terjadi. Jadi sebelah kanan itu adalah market, macam-macam, baik itu melalui marketplace, gitu kan, offline, warung, hotel, ataupun industri, gitu kan, ataupun pasar Indo, ekspor dan sebagainya. Mereka selalu mengeluh mereka nggak bisa mengakuisisi petani secara langsung. Karena kedok, tengkulak, pemain macam-macam tengkulak itu tidak satu, bisa 1, 2, 3, 4, 5 tengkulak gitu ya. Rantainya sangat panjang, orang yang mesti bermain juga cukup panjang. Di sebelah kiri petani-petani kecil-kecil gitu kan. Dan mereka juga mengeluh tidak bisa mengenal market. Mereka hanya kenal 2, 3 tengkulak. Bahkan nggak sampai 3 gitu kan, 1 atau 2. Jadi laku tidak laku mereka jualnya cuma ya ke itu juga gitu kan. Karena dia sudah ngutang pupuk macam-macam dan sebagainya. Terus terang saya selalu mendorong gitu kan, saya mempelajari banyak mengenai fintech dan selalu mendorong, dan jarang sekali fintech mau ke Indonesia Timur. Mereka rata-rata masih tidak terlalu berani ambil risiko, mereka ambil di Jawa aja gitu kan, marketnya yang masih sangat besar. Nah, bagaimana badan usaha milik desa ini mampu mengkonsolidasi komoditas-komoditas ini gitu kan, dan ini bisa didigitalisasi. Saya sudah bekerja dengan banyak teman-teman startup, mungkin hampir 60-70 startup yang macam-macam, mereka yang teknologi base, teknologi banget, ada yang mereka sudah mulai real, konsolidasi produksi gitu kan secara digital dan sebagainya, dan menghubungkan dengan off-taker. Jadi saya mencoba sejak awal 2018, mulai dari bikin toko online desa di belanja.com gitu ya, dan belanja.com lambat, lelet, akhirnya saya tinggal gitu kan, dan akhirnya tutup gitu kan. Saya sendiri juga nggak sabaran ini dengan belanja.com. Saya bikin toko online kabupaten, toko online desa di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, saya cobain semuanya. Bahkan di Tokopedia kita bikin Tokopedia Center di kecamatan-kecamatan untuk bagaimana mengedukasi literasi digital dan mereka bisa menjual gitu kan. Walaupun kepentingan Tokopedia tentunya menggunakan itu menjadi akses untuk jualan, tetapi saya balik bagaimana saya mengedukasi orang untuk bisa onboarding di platformnya Tokopedia dan sebagainya, dan semuanya saya lakukan, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Jadi termasuk yang tadi disampaikan Pak Ono mengenai pendidikan, saya sudah mencoba waktu itu 2017 kalau nggak salah, saya membuat begini. Saya sejak karir saya di pegawai negeri, saya bekerja di Indonesia Timur. Jadi saya mengalami betul kesulitan-kesulitan mereka. Dan saya mencoba mencari terobosan pada saat itu. Saya sampaikan kepada teman-teman, Indonesia Timur itu masalahnya nanti adalah tidak ada guru. Guru direkrut setiap tahun dan selalu mereka hanya setahun 2 tahun, habis itu kabur. Waktu itu saya mencoba mencari solusi. Gimana caranya satu guru bisa ngajar 3 kelas? Banyak orang ketawa karena gini, pattern kami di pemerintahan, kalau tidak ada guru ya rekrut guru. Solusinya selalu begitu, nggak ada guru rekrut guru. Saya sampaikan ke teman-teman, ini nenek-nenek juga tahu kalau nggak ada guru rekrut guru. Tapi siapa yang mau tinggal di pedalaman? Bu Aryani mau tinggal, Ibu Fitri mau tinggal di pedalaman, saya kirim nih ke Pegunungan Tengah Papua sana gitu kan misalnya. Siapa yang mau tinggal? Jadi waktu itu saya mencoba mencari solusi gimana satu guru bisa ngajar 3 kelas. Toh materi pembelajaran itu kan nggak berubah dari tahun ke tahun kan, gitu kan. Materi pelajaran itu kan nggak galau gitu kan, dari tahun ke tahun ya tetap aja. Makanya saya membuat sistem waktu itu, bagaimana online ini kita offline kan. Prinsipnya hampir sama dengan Raspberry, tapi skalanya kecil. Skalanya di level 1 sekolahan, jadi saya tidak kenal teknologi seperti Pak Ono tadi. Saya pikir saya nanti akan ketemu dengan Pak Ono untuk belajar banyak bagaimana online yang di offline kan itu. Jadi saya mengenal istilahnya adalah online, saya offline kan. Saya gandeng Genius Kuiper. Kenapa? Mereka punya platform, mereka punya materi pembelajarannya dan sudah digital. Gitu kan? Saya download, saya masukin ke server, saya bawa ke sekolah, saya pancarkan di satu sekolah, hanya modal desktop dan infokus ke layar. Jadi satu guru bisa ngajar 3 kelas. Dan murid-murid sangat antusias karena kalau dengan platform Genius atau Kuiper gitu ya, kan gurunya beda-beda gitu kan, walaupun rekaman gitu kan.
Nah, guru sendiri juga belajar. Waktu itu kita coba ajarin juga mereka mengembangkan teknik-teknik baru, mereka bikin materi-materi pembelajaran yang mereka bisa rekam dan sebagainya. Isunya sama, menjawab persoalan tidak ada koneksi internet, tapi proses pembelajaran tetap berlangsung. Nah, ide-ide begini ini tidak mudah di pemerintahan. Apalagi saya tidak termasuk dirjen yang paling powerful gitu ya. Meyakinkan begini ke Kementerian Pendidikan itu setengah mati Pak Ono, teman-teman semuanya. Itu setengah mati. Semoga sekarang dengan adanya Raspberry, dengan adanya pandemi mereka mulai sadar. Karena selama ini Kementerian Pendidikan nggak ngurus yang seperti ini. Gitu kan, dia menganggap bahwa apa yang mereka lakukan sudah mencapai itu. Jadi semoga pandemi ini membuat teman-teman di Kementerian Pendidikan sadar bahwa masih banyak SD-SD yang nggak bisa dijangkau. Kami sendiri juga sampai membangun asrama sekolah gitu kan dan sebagainya, meyakinkan teman-teman di Kementerian Pendidikan untuk membangun asrama sekolah karena nggak mungkin lah anak-anak SD itu jalan kaki sampai 5 km gitu kan dan sebagainya. Jadi ini terobosan karena memang saya sendiri bekerja selama ini di daerah tertinggal dan notabene Indonesia Timur. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ono tadi dengan Raspberry, saya pikir ini solusi. Nah, di bidang kesehatan juga sama. Jadi saya ini kan ngalami betul gitu ya, bagaimana di Kepulauan Maluku mereka periksa kesehatan itu susah sekali dan sebagainya. Bidan nggak punya uang, uangnya terbatas untuk berkunjung ke desa-desa sebelum ada dana desa. Akhirnya waktu itu saya ketemu dengan Sehati, ini platform untuk konsultasi bidan gitu ya, tapi mereka masih membutuhkan koneksi internet, tapi ini sangat bagus gitu kan. Jadi mulai dari buku catatan bidan mulai kita digitalisasi sehingga pemeriksaan bidan minggu yang lalu, bidan ini meriksanya orang itu kan ratusan. Jadi mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah hafal, harus buka catatan dulu dan kelamaan. Jadi waktu itu dengan Sehati kita bikin sistemnya dan sebagainya sehingga laporan catatan sebelumnya bisa memberi notifikasi kepada bidan bahwa potensi masalahnya apa. Dan waktu itu karena kita uji cobanya pada konteks stunting, ada yang sangat mengerikan sebenarnya. Ini hanya di Kabupaten Kupang, di kota Kabupaten Kupang. Jadi artinya ya di sekitar kota Kupang. Dari 23 jumlah bidan, 60 ibu yang kita terapkan dengan aplikasi sistem ini. 5 faktor risiko teratas ini ibu-ibu yang pernah hamil pasti merasakan dan nangis. Jadi pada saat itu ibu-ibu gitu kan, teman-teman yang membangun aplikasi ini sampai nangis. Karena apa? 5 faktor risiko teratas. 1 adalah anemia, kedua adalah kekurangan energi kronis, terlalu dekat, terlalu tua, terlalu sering. Jadi terlalu tua, terlalu sering hamil, terlalu kekurangan energi kronis, bayangin. Udah stunting nih pasti. Nah, lama banget kami berbagai cara meyakinkan Kementerian Kesehatan supaya ya tidak harus pakai inilah, tapi paling tidak sistem ini siapapun bisa bangun kok. Ini bukan hal yang mudah, tetapi ide itu yang paling penting gitu kan sebenarnya. Nah, akhirnya lama-lama Kementerian Kesehatan juga mulai terbuka. Jadi saya nggak tahu di sini ada teman-teman Kementerian Kesehatan, mereka selama ini juga asik dengan dirinya sendiri gitu ya. Setelah COVID semuanya sudah mulai menyadari. Jadi sama dengan Kementerian Pendidikan sebelumnya. Nah, ini yang saya coba lakukan terus dan sebagainya. Tetapi juga tidak bisa agresif. Padahal sebenarnya ini bisa ditangkap. Kami hanya minoritas di dalam sistem di pemerintahan ini gitu ya. Kami mencari terobosan-terobosan dan meyakinkan itu di bidang pendidikan, kesehatan dan itu. Sampai saya mencoba semua pejabat di pemerintahan mengatakan silakan jual secara online gitu kan. Pada saat awal-awal saya menikmati, oh asik nih, bisa di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Semuanya saya coba. Mulai saya ngajarin orang yang tidak punya internet gitu kan, untuk bisa onboarding mereka mesti jalan kaki dulu dan sebagainya. Mulai yang mereka punya akses internet semuanya udah saya coba. Akhirnya saya mengambil kesimpulan, kalau mereka hanya jualan cabai, di Tokopedia itu di Bukalapak ribuan yang mereka jual cabai. Ini gimana caranya? Saya bolak-balik dengan berbagai cara. Akhirnya saya pada saat COVID awal-awal itu saya menemukan kata kunci. Satu adalah bisnis lokal.
Jadi semua platform digital saya sudah coba dan saya tetap lakukan, membuat toko online di Shopee, Tokopedia dan sebagainya, ngajarin orang-orang desa. Tetapi saya mengembangkan WA Store waktu itu Lebaran. Jadi saya Lebaran, sebelumnya waktu puasa saya sempat 3 bulan tinggal di rumah dan saya dikirimin banyak video sayuran dibuangin gitu ya di Malang pada saat itu. Saya berpikir dengan teman-teman gitu kan, terus akhirnya teman-teman muncul ide WA Store, WhatsApp Store. Kenapa WhatsApp Store? Karena pulsanya kecil, karena ini tidak sampai 1 kilobyte, 1 mega. Ya 1 mega ya, saya nggak tahu. Saya nggak terlalu pinter gitu kan. Hanya 900 kilobyte, tidak sampai 1 mega. Gitu kan. Dan waktu itu pas gitu kan teman-teman ngerjain lemburan, dengerin takbiran di komputer, sholat id itu saya dikirimin menjelang saya sholat id di rumah, saya bilang oke, saya sholat dulu nanti saya cek kita ini, saya kirim selanjutnya ke teman saya kepala desa di ND, desa Detusuko. Kita kirimkan di saya bilang ini kalau kita pakai di Jawa orang akan ngetawain kita pakai di ND untuk mengoptimalkan bisnis lokal. Saya bilang, ini kalau cuma buat jualan cabai dan sebagainya di ND, nggak mungkin kita bisa di Bukalapak dan sebagainya. Tenggelam dengan merek-merek lain. Jadi mereka jual cabai kering, 1 plastik kecil, daun bawang, 1 ikat, jahe 1 kumpul, saya nggak ngerti juga satuan mereka gitu kan, jahe 1 kumpul ini berapa banyak sih nggak. Tetapi ini lokal banget dan surprise mereka bisa menjual di 2 kabupaten. Dan saat ini barusan tadi saya menutup latihan dan sebagainya untuk 100 toko online model begini. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini menjadi solusi untuk lokal. Supaya mereka literasi digital mereka lebih bagus, mereka siap sehingga nanti siap untuk bersaing di marketplace besar Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Di sana tidak ada pemihakan gitu ya. Teman-teman harus fight dan harus fit betul untuk bisa bersaing di sana. Kami persiapkan di level ini. Dan ini WA Store yang kami lakukan, termasuk untuk desa wisata dan sebagainya. Nah, termasuk uji coba, kami sudah melakukan banyak hal gitu ya. Dan ini yang saya sangat berharap sebenarnya Desa Hackathon nanti bisa menyelesaikan yang lain gitu kan. Sebenarnya sudah banyak platform-platform digital yang bisa dimanfaatkan. Termasuk saya mengerjakan e-ticketing gitu kan. Pertama kali di Lombok, Bapak dan Ibu sekalian, kalau teman-teman bisa ditampilkan penyeberangan dari Lombok ke Gili Trawangan pakai tiket sobek. Saya mencoba untuk membuat e-ticketing. Jadi sebenarnya ini sistem yang sebenarnya sangat mudah, ini hanya soal kemauan di birokrasi saja dan sebagainya. Jadi bisa dilihat gitu ya di video ini nanti bagaimana mereka itu masih pakai tiket sobek. Bayangkan tahun 2021 ada MotoGP gitu ya, seri ketiga, tapi mereka pakai tiket sobek nyebrang ke Gili Trawangan. Saya tanya ke Kabupaten Lombok Utara berapa PAD dari ini, hanya 30 juta setahun. Bisa dibayangkan. Mereka preman begini, mereka dan sebagainya. Nah, wah itu lama banget meyakinkan karena saya berhadapan dengan preman-preman juga gitu kan. Ini yang menjadi tidak mudah dan sekarang agak berhenti karena masih ada pilkada, nanti kami teruskan lagi. Jadi upaya-upaya ini termasuk e-ticketing di desa-desa wisata. Jadi saya memang ngambil tempat-tempat yang memang mudah, tidak mudah. Jadi supaya kami bisa menguji teknologi ini handal atau tidak. Nah, kami sangat berharap sebenarnya Desa Hackathon ini, Hackathon Desa Digital ini harapannya adalah mampu menyelesaikan beberapa isu, gitu kan. Jadi saya bekerja sama dengan teman-teman untuk bikin bagaimana sih penjahit itu bisa. Jadi saya bekerja sama dengan jahitin.com, ngajarin para penjahit di Kupang, di Sumba, supaya mereka, jahitin.com ini kan aplikasi mirip Gojek. Kalau Gojek itu motor, kalau jahitin.com ini adalah penjahit. Bapak dan Ibu sekalian pasti kesulitan kan mencari penjahit, gitu kan. Dengan aplikasi ini, walaupun kita dimanapun, walaupun penjahit itu di gang bisa ketemu, gitu kan. Jadi waktu itu kita uji coba di Indonesia Timur, di Maluku, saya ambil di Sumba, di NTT dan sebagainya. Jadi banyak hal termasuk
kami juga kerjasama dengan Goers untuk memasarkan ini marketplace untuk desa wisata gitu kan. Jadi saya cobain semuanya dan saya belajar dari ini semuanya karena menurut saya ternyata tidak mudah. Pada saat kita bilang oke, kita ajarin desa untuk menjual paket di marketplace, pada saat wisatawan datang ini siapa yang nangkap? Kami harus latih juga tour operator untuk menangkap mereka gitu kan. Misalnya di Alor sudah dijual, kita buatin paket dan sebagainya dijual. Loh, ini tour operatornya bagaimana gitu kan dan sebagainya. Ternyata banyak hal yang sebenarnya tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita harus menciptakan ekosistem. Jadi tidak hanya teknologi banget gitu ya. Oke, dari sisi itu, tetapi di konkretnya saya entah istilahnya apa itu juga kita harus lakukan. Sama Bapak dan Ibu sekalian, tadi Pak Satrio juga menyampaikan, saya baru pulang juga dari Kepulauan Togean dari Kabupaten Tujuh Una. Jadi saya dulu dari tahun 2015 sampai sekarang itu selalu komplain ke Bakti kalau tidak ada sinyal internet, sinyal seluler. Atas permintaan kami hampir 200 BTS yang dibangun untuk Indonesia Timur, gitu kan. Nah, dulu saya berpikir kalau ada BTS, ada seluler, itu internet otomatis. Ternyata tidak. Saya baru belajar. Jadi saya belajar terus, saya dalemin. Ternyata harus ada penetrasi internet. Makanya termasuk salah satunya adalah Bumi Galo ini juga yang di Subang kalau nggak salah. Ini bekerja sama antara badan usaha milik desa gitu kan dengan internet service provider untuk memasarkan internet gitu kan. Jadi entah itu pakai VSAT, entah itu pakai radio link, fiber optik, terserah apa yang tersedia. Tetapi bagaimana badan usaha milik desa yang ada di desa ini memasarkan ke desa-desa gitu kan. Ada dana desa yang chip in sampai 300 juta, dia bangun tower untuk radio linknya gitu kan sampai 11 tower. Ada yang di Tasik itu sudah sampai hampir 1 kabupaten dan sebagainya, yang di Pacamandalan, entah Bapak dan Ibu sekalian tahu, tetapi teman-teman ini hasil kreativitas Bakti, kami juga dukung dan sebagainya, kami keliling terus dan sebagainya. Jadi terus terang sebenarnya ada satu hal yang kami selalu ingatkan. Pada saat kita bicara mengenai digital di desa, itu orang selalu mengatakan website desa. Beberapa kali Pak Menteri mengatakan begini, untuk aplikasi pelayanan birokrasi di desa sebaiknya jangan dulu. Alasannya apa? Biar orang desa itu ketemu kepala desa, ngobrol dan sebagainya, gitu kan? Baru kalau aplikasi itu untuk pelayanan di kabupaten, oke. Berarti bagaimana digitalisasinya? Bagaimana menggerakkan ekonomi desa melalui digitalisasi, gitu kan? Nah, kalau itu website dan sebagainya untuk promosi, oke. Tetapi kalau pelayanan di desa, ini sebaiknya diharapkan orang desa itu ya datanglah ke kepala desa, karena itu yang kita harapkan mereka masih menjaga interaksi sosialnya. Jadi ini kalau kita perdebatkan bisa panjang, tetapi saya renung-renungkan, saya pikir kok benar juga gitu ya. Kalau di level desa ya sudahlah jalan kaki ke balai desa, ketemu kepala desa. Tetapi bagaimana digitalisasi ini sebenarnya menggantikan yang pakai kertas menjadi tidak misalnya. Atau pelayanan yang ke kabupaten. Jadi saya udah coba banyak aplikasi dan sebagainya gitu kan, termasuk marketplace yang tanggal 12 besok ini akan launching juga, Live In gitu ya. Itu marketplace untuk desa-desa wisata dan sebagainya. Bahwa ini hanya tools gitu kan. Teknologi ini hanya tools. Kuncinya adalah orang desa bisa jualan atau tidak. Harapannya tools ini mempermudah orang desa jualan. Tetapi tools ini bukan satu-satunya untuk mereka jualan, karena pengalaman kami ternyata tidak serta-merta yang tadinya offline otomatis akan shifting ke online. Jadi saya rasa itu yang saya sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semoga nanti tim yang mau mewujudkan hackathon desa ini tahu dulu kondisi desa yang sebenarnya, sehingga nanti isu-isunya bisa diselesaikan dengan teknologi. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sorry saya ngomong banyak, tetapi paling tidak jangan sampai
nanti mengulang-ulang dari yang ada. Jadi bagaimana aplikasi yang existing ini bisa disempurnakan lebih baik dan sebagainya. Bahkan saya masih punya satu yang belum terwujud. Saya kerjasama dengan Frogs, pabrik drone di Jogja. Bagaimana ngirim darah di pedalaman-pedalaman itu dengan drone gitu ya. Rencana aksinya. Jadi kami berharap di tahun 2021 kami bisa ngirim drone. Udah uji coba juga di Sangihe untuk ngangkut tuna. Ini 200 km gitu ya di Sangihe juga dengan drone. Terus ini yang kami coba, tapi yang pertama kali idenya adalah darah sebenarnya waktu itu untuk kita coba gitu ya, supaya kita punya solusi untuk daerah-daerah yang cukup remote tetapi pelayanan kesehatannya tetap. Bahkan kami sebenarnya dengan Indonesia Mapping Community kami melakukan pemetaan, sudah ada sekitar 100 desa lebih saat ini melakukan pemetaan desa dengan drone gitu ya. Ini yang kami coba lakukan. Jadi kami coba terus mencari terobosan-terobosan dengan teknologi, dan itu juga kami sampaikan ke teman-teman di pemerintah daerah supaya ini hasil pakai drone dan sebagainya gitu kan, termasuk datanya dan sebagainya. Ini kita latihkan ke teman-teman Pemda supaya drone-nya tidak hanya untuk foto-foto aja gitu kan, untuk selfie pakai drone, tetapi untuk memetakan gitu kan, dan ternyata bisa. Jadi artinya ini menghemat waktu. Saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau waktunya panjang, dan ini kesempatan yang saya sampaikan supaya menjadi masukan untuk Hackathon Desa ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya kita akan mendengar masukan dari Bapak Bambang Trisantoso dari Direktorat Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Silakan Pak Bambang. Iya Mbak. Mohon maaf,